Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang pentingnya rapi dalam membentuk percabangan anggur ya. Jadi yang pertama ini mau saya tunjukkan dulu, ini adalah anggur Everest. Umurnya kurang lebih sekarang 4 bulan. Sekarang sudah mulai masuk fase pembentukan percabangan dan juga sudah mulai rata karena ujung-ujung daripada tersier ini juga sudah banyak yang saya excel break ya. Jadi tinggal nunggu beberapa aja yang mulai nyampe ujung dan nantinya di excel break agar pembentukan percabangannya ini lebih cepat besar ya. Karena nantinya lebih cepat bisa untuk dibuahkan. Yang pertama, kenapa pada saat kita membentuk percabangan anggur ini, kenapa kok saya bilang harus rapi? Jadi satu, ini adalah anggur yang saya bentuk tersiernya hanya satu arah ya, ke sana semua. Kenapa? Satu, karena memang tempatnya nggak ada ya, satu itu. Jadi hanya memanfaatkan tempat yang sebelah sini aja. Kalau ada tempatnya, bisa teman-teman gunakan metode tulang ikan ya. Jadi nanti tersiernya akan banyak, sehingga buah yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Itulah kenapa kalau mau mengebunkan anggur, saya rasa memang pohonnya sedikit, buahnya yang banyak. Nah, tapi karena di sini saya harus berbagi tempat dengan varian-varian lain, ya sebelahnya banyak varian lain juga, makanya saya hanya memanfaatkan tempat ini aja. Ini sekitar 1,8 meteran ya, 1,5 maaf, 1,5 meteran dari sini ke sana, sekundernya, dan saya dapatkan ini, tersiernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 cabang tersier dari anggur Everest ini. Nah, kenapa saya bilang harus rapi? Satu, manfaat kita itu membuahkan, maksudnya membentuk percabangan anggur dengan rapi ya. Satu adalah mempermudah dalam perawatan ya. Dengan lajur-lajur tersier yang rapi seperti ini. Nah, contoh kita mau buang tunas air ya. Nah, misalnya kita mau buang tunas air aja. Ini sangat mudah, jadi tidak perlu kita itu geser-geser dulu tersiernya ya. Karena kalau tidak beraturan biasanya kan saling berdekatan dan juga araknya tidak beraturan. Tapi kalau seperti ini, contoh pada saat membuang tunas-tunas air aja di cabang tersier, ini juga akan lebih mudah karena rapi. Jadi kita kerjanya bisa lebih cepat. Nah, contoh mau buang-buang sulur kayak gini ya. Sulur nih, sini mau dibuangi, ini juga lebih mudah karena rapi ya. Nah, kemudian juga untuk melakukan penyemprotan insek dan fungi ini juga akan mudah ya. Tinggal karena kelihatan semua daunnya, baik yang di bagian bawah, bagian atas ya. Ini juga akan mudah. Kemudian nanti juga yang paling penting adalah mempermudah juga dalam melakukan pruning pembuahan. Jadi nanti karena lajurnya ini sudah kita tentukan ya arahnya, nanti pada saat proses pruning pembuahan insya Allah juga akan mudah. Jadi tidak perlu mencari-cari di mana tersiernya. Karena kadang-kadang kalau kita liarkan jenisnya banyak, nanti biasanya pada saat mau pruning ini kita cari dulu tersiernya. Contoh kita mau buahkan Everest tapi tumpang tindih dengan jenis lain, kita harus cari dulu tersiernya mana yang mau kita buahkan. Tapi dengan rapi, dari awal kita bentuk percabangannya seperti ini insya Allah akan mempermudah dalam perawatan ya, pruning, dan juga penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Nah, kemudian yang paling penting, pembagian daripada sinar mataharinya akan jauh lebih rata. Karena tidak saling berdekatan dan saling tumpang tindih. Jadi nanti asupan sinar matahari yang diterima oleh pohon anggurnya ini akan lebih merata ya. Nah, nanti otomatis sirkulasi udaranya juga akan bagus ya. Karena sinar mataharinya merata, tidak saling berdekatan juga, jadi tidak menimbulkan kelembaban. Nah, kalau kelembaban tahu sendiri nanti akan menjadikan jamur ini lebih suka tempat-tempat yang lembab ya. Tapi kalau penataannya lebih rapi, pencahayaan mataharinya lebih merata juga,
dan tidak terlalu berdesakakan, insya Allah tidak terlalu lembab untuk pohon-pohon anggurnya. Nah, ini contoh aja nih, lihat. Ini sebelahnya nih, kan sudah dilakukan pruning. Ini ada jenis Cherry Crystal, lihat. Nah, jadi karena saya tata dari awal, pas pruning juga nggak usah nyari-nyari tersiernya, tinggal potong-potong aja ya. Jadi seperti ini ya. Jadi harus ditata, jadi nanti tidak berantakan. Nah, ini banyak sekali keuntungannya ya. Kalau kita itu, nah contoh di sini. Ini juga ada pohon yang baru saya tanam belum lama. Ini saya tanam November ya. Berarti sekarang jalan 3 bulan, 2 bulan lebih. Karena saya tanamnya 25 November. Ini ada jenis anggur Boris Van. Nah, ini saya tata pembentukan percabangannya dari awal. Lihat, sudah saya pasang tali pengikat ke atas ya. Jadi karena anggur ini tanaman rambat, kalau kita kasih rambatan akan merambat sesuai dengan rambatan yang kita buat. Jadi akan lebih tersusun. Nah, lihat. Jadi dari awal sudah saya kasih rambatan seperti ini. Nah, jadi nanti akan ngikutin rambatan yang saya buat. Jadi nanti akan jauh lebih rapi ya. Nanti pas axle brake juga gampang, tinggal kita potong di sini. Setelah rata kita besarkan dulu, maksudnya tersiernya. Kemudian nanti pada saat proses pruning juga akan lebih enak ya, perawatannya juga enak, kebutuhan sinar mataharinya juga akan jauh lebih merata juga. Nah, ini juga pohon-pohon yang saya tanam baru-baru ya. Ini juga ada jenis Dolgos Dani. Jadi saya tata dari awal, nanti akan saya kasih rambatan ke atas. Jadi untuk ngasih rambatan ini nanti aja nunggu tersiernya ini mulai terbentuk. Jadi talinya kita pasangi nanti setelah tersiernya mulai terbentuk. Nah, sebelah sana juga ada juga beberapa tanaman yang saya tanam baru ya. Ini adalah tampilan kebun mini saya. Rata-rata sekarang lagi fase bunga ya. Jadi anggurnya yang matang juga sudah habis. Ini ada Angelica. Nah, ini juga lagi banyak yang sudah berry set juga. Ini ada jenis akademik ya. Ini yang kemarin potes pucuk ya. Buahnya cukup banyak juga dan klasternya cukup besar-besar. Nah, ini contoh. Ini juga saya dikasih temen ya. Ini kalau dari name tag-nya sih Saint Muscat ya. Tapi yang versi N ya, NSM katanya. Saya nggak tahu, coba saya lagi uji coba dulu untuk varian ini. Ini juga lagi proses pembentukan percabangan. Nah, lihat tersiernya sudah mulai saya ikat ke atas ya. Nah, ini juga belum saya ikat. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal dikasih ini nih contoh. Nanti kita kasih tali, kita ikat, kita ke ataskan. Jadi akan jauh lebih rapi. Jadi ya nanti yang terlalu berdekatan, nanti kita seleksi, ada yang dibuang juga. Yang dipelihara nanti tersier-tersier yang mau saya buat untuk pembuahan ya. Jadi tersier-tersier yang tidak digunakan karena keterbatasan tempat ya, ini langsung mau saya buangi. Ya, jadi begitu ya keuntungan yang kita dapat saat pohon anggur kita ini kita tata dengan rapi mulai dari awal pembentukan cabang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.